Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan majelis ilmu kita dalam rangka tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama yang diterima oleh Allah ini, yaitu al-Islam. Sebagai pengingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza aradallah bi 'abdin khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Dan ketika kita semua itu menempuh jalan-jalan untuk memahami agama ini, itu tandanya Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Tinggal kita itu bisa mempertahankannya atau tidak. Karena tentunya zaman sekarang itu banyak sekali godaan-godaan yang melalaikan kita, Bapak Ibu. Di rumah mungkin ada jet-jet yang lebih enak ketika kita pandang, yang lebih seru kalau kita mainkan dibandingkan dengan lembaran-lembaran hadis atau ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi tentunya itulah cara Allah menyaring kita semua. Apakah kita itu memang termasuk hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan sehingga dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan atau untuk melalui jalan-jalan majelis ilmu, atau justru kita menjadi hamba-hamba yang mengabaikan sehingga tentunya tidak ada kebaikan pada orang-orang yang tidak mau memahami agamanya. Baik, langsung saja kita masuk ke hadis yang kelima. Alhamdulillah kita masuk di halaman yang ke-32. Ini hadisnya simpel sekali Bapak Ibu. An Ummil Mukminin, dari Ummil Mukminin. Ummil Mukminin itu artinya ibunda kaum orang-orang beriman, ibu kita semua. Semua istri Nabi itu punya gelar Ummul Mukminin. Nek jamae Ummahatul Mukminin. Itu satu, ummahat itu banyak. Jadi Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin itu adalah semua istri Rasulullah yang otomatis menjadi ibu kita semua.
Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ummi Abdillah itu kunyahnya atau panggilan penghormatannya, ibunya Abdullah, walaupun sejatinya ibunda Aisyah belum punya anak, tapi sah-sah saja seandainya seseorang itu memiliki nama kunyah walaupun belum punya anak. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, maksudnya dalam masalah agama ini, yang tidak ada perintahnya, maka itu tertolak alias tidak akan diterima oleh Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kitab Bukhari kalih kitab Sahih Muslim niku kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Kalau kita percaya bahwa tidak ada satu kata pun yang salah di dalam Al-Qur'an dan kita wajib meyakini semua kebenaran isinya, maka setelah kitab Al-Quran ada kitab hadis yang namanya Sahih Bukhari dan di bawahnya Sahih Muslim. Wa fi riwayah li Muslim, adapun Imam Muslim beliau memberikan redaksi yang lain yang bunyinya, man amila amalan, barang siapa mengamalkan sesuatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, maksudnya mboten enten dalile Bapak Ibu. Dalile niku nggih berarti antara Al-Qur'an, hadis ya, atau ijma dan qiyas ya. Fahuwa rad, maka itu akan tertolak. Ini menjadi kaidah dasar ya, dalam beramal. Mengke enten sing jenenge bid'ah ya. Jadi kita jangan anti dengan kata-kata bid'ah ya. Nek teng mohon maaf nek di Muhammadiyah itu kan ada TBC gitu ya, memberantas TBC. Tahayul TBC. Tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu nek sing Kiai Ahmad Dahlan itu mendengung-dengungkan. Tapi sejatinya ini adalah salah satu dalil di mana perilaku baru dalam agama ini tertolak ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tidak semua hal terus nanti dengan mudah dikatakan bid'ah kalau baru ini. Makanya perlu pemahaman yang kompleks ya, yang sempurna, yang baik, sehingga nanti kita tidak sembarangan dalam memberikan label-label bid'ah, khurafat atau tahayul dan sebagainya. Baik, kita langsung masuk ke penjelasannya mawon. Yang pertama, Syekh Abdullah Ali Basam, beliau mengatakan bahwa Islam itu agama ittiba, bukan ibtida. Ittiba niku artinya mengikuti. Nek ibtida niku artinya mengada-adakan sesuatu yang baru. Hadis ini tujuannya untuk menjaga kemurnian agama Islam Bapak Ibu. Karena biasanya sesuatu yang baru niku memberatkan. Islam niku simple, sing gawe ruwet niku umatnya dhewe. Nah, maka kita nanti harus bisa membedakan mana yang memang itu perintah Rasul, mana yang tidak. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian itu memang mencintai Allah, maka kalian harus mengikuti aku. Nah ini Allah itu ngendikan kalih Nabi Muhammad, ngengken Nabi Muhammad ngendikan kalih umatnya. Wahai umatku, kalian semua itu kalau mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku.
Maksudnya aku niku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka harus mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin enten kaidah Bapak Ibu. Sing jenenge amalan niku syaratnya dua. Seperti burung niku punya dua sayap. Nek sayapnya hilang setunggal, niku nggak akan bisa terbang. Atau nek mata uang itu koin ada dua sisi. Ini tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Apa itu? Sing pertama niku amalan kedah ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ikhlas dan mutabaah. Niku nek memenuhi dua syarat itu, maka amalan yang jenengan insya Allah akan diterima oleh Allah. Enten orang yang ikhlas tapi boten ngikuti carane Rasulullah. Ada orang yang semangat beragama, kemudian merasakan khusyuknya sholat di masjid. Wah, aku kok sholat isu iki kok semangat banget. Akhirnya setelah subuh dia sholat ba'diyah. Atau dia sholat subuh, wah kurang nek rong rakaat tak tambahi rong rakaat. Niku niatnya apik Bapak Ibu, ikhlas. Tapi caranya salah, maka ini tertolak karena tidak sesuai tuntunan Rasul. Betapa banyak hal-hal yang niatnya baik ketika caranya salah, maka menjadi tertolak. Banyak sekali. Maka niat tulus itu harus dibingkai dengan cara yang benar. Sebaliknya, sesuai tuntunan tapi jenengan boten ikhlas. Cara sholatnya wis bener sesuai sifat sholatnya Rasul. Cara ngangkat takbire, cara rukuke, cara sujude. Ning sepanjang sholat niku jenengan merhatike liyane, oh kae ora sesuai sunnah. Oh kae urung ngaji gitu. Akhirnya apa? Dia sholat tapi menilai sholatnya orang lain. Akhirnya bukan karena Allah. Karena wong nek khusyuk niku ora bakal gagas wong liya. Dia akan konsen dengan diri. Nah, maka dia caranya benar tapi hatinya bermasalah. Niku nggih sami mawon Bapak Ibu. Nah, maka dua-duanya harus ikhlas dan mutabaah itu harus terpenuhi kalau amalan kita itu ingin tersampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, amalan yang tertolak itu harus amalan-amalan yang tertolak niku biasanya karena tidak sesuai dengan syariat. Contoh dalam ibadah. Niki bid'ah niku berarti enten dalam beberapa aspek. Yang pertama kita bahas dari aspek ibadah. Contohnya napa? Jenengan nambah rakaat. Enten kisah gitu. Seorang imam itu memperhatikan ada seorang hamba. Dia melakukan sholat sunnah, kemudian sholatnya itu ternyata tidak di tempat yang benar. Saya Allah alam, saya lupa sholatnya sholat apa, yang jelas dia itu sholat sunnah 2 rakaat, entah itu ba'da asar atau ba'da subuh. Kemudian didatangi oleh sang imam, kemudian ditanya, wahai hamba Allah, wahai fulan, Anda itu sholat apa? Ya saya pengen sholat aja, sholat sunnah mutlak. Tapi kan Rasulullah nggak pernah nyontohkan gitu. Kemudian dia mengatakan, ya masa Allah mau mengadab saya hanya karena sholat. Kemudian sang imam mengatakan, Allah itu nggak akan mengadab kamu karena kamu sholat, tapi Allah akan mengadab kamu karena kamu membuat tata cara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai menambah rokaat, ning boten sesuai dengan syariat. Contohnya sholat maghrib jadi 4, sholat asar jadi 5, itu jelas tertolak. Tabaruk niku napa? Ngambil keberkahan. Contohnya napa? Enten tiyang haji jika waktu saka Mekah, telung blindir.
Kemudian dia bawa pulang ke Indonesia. Dia meyakini dengan membawa batu ini dia akan mendapatkan keberkahan, dia akan dilancarkan rezekinya. Datang dusun kula niku enten Bapak Ibu, wong sugih kemudian naik haji, terus usahanya semakin maju, ternyata tetangga-tetangganya itu pada iri dan mengatakan wah kayak bisik pas haji mesti jipuk waktu telu saka Mekah gitu. Nah ini kan hal-hal kayak gini bid'ah juga dalam masalah akidah keyakinan. Ini nggak boleh. Jenengan datang ke kuburan-kuburan wali, misalkan kuburannya aulia, wali-wali, wali sinten. Kemudian kok jenengan datang ngambil tanah kuburnya, atau jenengan minta doa kepada yang meninggal. Nah maka itu juga nggak boleh. Karena jenengan ziarah kubur itu tujuannya pertama untuk mengingat mati, bahwa jenengan kelak juga akan meninggal dan dikubur, kemudian mendoakan yang di dalam, bukan yang malah minta didoakan, karena orang mati itu sudah nggak bisa mendoakan. Dan tentunya nek seandainya memang jenengan itu menziarahi bapak atau ibunya, ya itu sebagai bentuk birrul walidain. Tapi yang jelas Bapak Ibu, betapa banyak perilaku-perilaku tabaruk yang salah, dan itu akan tertolak. Jenengan kalau misalkan ke tanah suci, nanti lihat di pohon-pohon, beberapa pohon itu hilang kulitnya Bapak Ibu, diambil sama beberapa orang. Orang-orang Afrika itu masih percaya banget dengan hal kayak gitu. Diambil kulitnya, nanti dibawa pulang, diyakini itu membawa keberkahan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan orang Indonesia itu pernah ditangkap sama askarnya Mekah gitu ya, Masjidil Haram, goro-goro betok gunting gitu. Dia tawaf deket-deket ke Kiswah, ke Ka'bah. Ketika sampai di kain Ka'bah, dia mencoba untuk menggunting kain kiswahnya. Ya ora tegas wong niku kandel gitu. Ini kan keburu ketahuan dan diinterogasi. Ternyata dia pingin tabaruk gitu, mengambil sebagian dari kain penutup Ka'bah yang dia yakini bisa membawa keberkahan. Nah niki mboten angsal dalam agama. Kemudian tawaf, kuburan ditawafi. Mohon maaf, di Indonesia ini kadang enten kuburan-kuburan yang ditutup kelambu, kemudian diputeri berapa kali. Nah itu juga bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal muamalah yang tidak sesuai syariat juga batal. Gitu. Contohnya, ini saya bawakan sebuah hadis yang cukup panjang. Ini intinya enten sebuah kisah. Ini juga hadis ini nanti dipaparkan oleh para ulama fikih di bab kisos, ya, atau bab rajam. Enten juragan niku memperkerjakan beberapa orang. Dia merekrut beberapa orang untuk bekerja kepadanya. Suatu ketika enten karyawan lanang kemudian zina kalih bojone juragane, alias selingkuh nih. Maksudnya bojone juragane niku selingkuh kalih karyawane. Kayaknya di Indonesia nggih banyak kan Bapak Ibu. Nah, jadi istri dari juragane niku selingkuh atau berzina dengan karyawannya yang masih kerja. Nah akhirnya kasus ini terungkap dan si bapak dari laki-laki yang berjaga ini, karyawan ini, kemudian merasa malu dan minta maaf kepada juragane dengan membayar 100 ekor kambing. Jadi diganti dengan 100 ekor kambing. Gen perkara niki mboten napa niku naik ke pengadilan. Tapi kemudian bapaknya pemuda ini dengar dari beberapa orang bahwa kowe salah, kudune anakmu kuwi dirajam, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan,
sedangkan wanitanya itu karena dia sudah punya suami muhson maka harus dirajam. Jadi yang Islam nih Bapak Ibu, wong nek wis duwe pasangan halal, punya pelampiasan halal, kok ojek golek sing haram, niku hukumannya rajam, dibunuh dengan cara dilempar batu sampai mati. Niki saya yakin nek diterapkan niku ora ana wong sing wani selingkuh gitu ya. Tapi kan ya gitu, ketika hukum Allah diabaikan, efeknya ya yang terjadi kejahatan akan merebak. Nah, kembali ke kisah tadi. Kemudian bapaknya karyawan ini berjakarta di akhirnya mendatangi Rasulullah, kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong hukumilah kasus saya sesuai dengan kitabnya Allah, sesuai hukumannya Allah. Sesungguhnya anak saya itu melakukan perzinahan dengan bosnya perempuan. Sedangkan kemarin saya mengganti rugi 100 ekor kambing. Dan saya mendengar bahwa harusnya anak saya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, sedangkan sang perempuan dirajam. Maka yang benar mana wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi jalla jalalu al-mi'atu syatin wal khadim rot." Kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah, saya akan menghukumi kamu sesuai dengan aturan Allah. 100 ekor kambingmu plus 1 budak. Saya lupa nih Bapak Ibu, plus 1 budak perempuan. Ya, karena dulu budak ini aset yang luar biasa. 100 ekor unta, 100 ekor kambingmu dan 1 budak perempuanmu rudda, dikembalikan atau roddun, dikembalikan ke kamu. Kemudian wa'ala ibnik jaldu mi'atin wa ta'gribu amin, dan anakmu itu ditetapkan hukumannya 100 kali cambuk plus 1 tahun diasingkan, dibuat ning tempat sing ado, sing kabeh wong ra kenal untuk memulihkan nama baik. Sedangkan sang wanita waktu ya Unais alam ra'ati hada fa in i'tarafat farjuha. Rasulullah kemudian memanggil seorang sahabat yang namanya Unais, wahai Unais, kamu pergi ke wanita itu. Tanyai dia apakah dia benar-benar melakukan perzinahan. Kalau memang dia melakukannya dan dia mengakuinya, maka rajam dia. Faghada 'alaiha fa'tarafat farajamaha. Maka Unais sebagai wakil Rasulullah saat itu mendatangi wanita itu, kemudian menanyainya, ternyata wanita itu mengakuinya, kemudian ditegakkan rajam atas wanita tersebut. Nah, ini bagaimana sisi bid'ahnya Bapak Ibu? Bid'ahnya di sini adalah muamalah yang dilakukan oleh bapak tadi, ingin menyogok, ini bahasa kita mungkin riswah, menyogok atau mengganti rugi tapi tidak pada tempatnya. Jadi dia itu ingin mengganti hukuman yang sebenarnya dengan sejumlah materi yang ternyata itu tidak diperkenankan oleh syariat, sehingga akhirnya transaksinya dibatalkan, dikembalikan, dan kemudian dihukumi dengan hukum Allah. Nah, itu contoh bid'ah dalam muamalah. Kemudian yang ketiga, ada amalan-amalan baru yang diterima oleh syariat dan itu tidak termasuk bid'ah, karena bid'ah itu lebih ke masalah ibadah. Nek sanes ibadah maka boleh. Contohnya apa? Kula niki sakniki ngendikan ngagem mikrofon Bapak Ibu. Ini zaman Nabi nggak ada, dan ini bukan termasuk bid'ah. Kan banyak orang itu mengatakan, "Kowe ini ngomong masalah bid'ah, HP-mu itu bid'ah." Gitu. Nah, ini salah. Saya juga menemui di enten kiai teng Jawa Timur. Niku menganggap masjid niku nek dijubin bid'ah Bapak Ibu. Makanya masjid dene niku saking lantai.
Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, karena ini dulu cerita di zaman guru saya. Nah, itu salah kaprah. Karena sejatinya bid'ah itu dalam masalah ibadah atau akidah atau keyakinan, yang bukan yang masalah duniawi, sarpras dan sebagainya. Jenengan sekarang bertasbih pakai napa niku? Cincin sing enten cetek-cetek ini. Niku zaman Rasul mboten enten. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cetik, 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 cetik. Itu zaman Rasul mboten enten. Tapi apakah itu bid'ah? Tidak, itu karena masalah dunia. Itu wasilah, sarana dan prasarana. Dhisik nganggo unta, saiki nganggo mobil, mboten napa-napa. Jangan pola pikirnya, mobilnya bid'ah. Nek kowe pengen sesuai tuntunan numpak unta misalkan. Nah, itu kalian itu. Ya. Kita harus bisa memilah. Contoh yang lain, pengumpulan Al-Quran. Mohon maaf, dulu nggak ada Al-Quran model mushaf yang dikumpulkan 30 juz komplit itu bukan enten Bapak. Ini dimulai di zamannya Abu Bakar, dikumpulkan, kemudian sampai di zamannya Utsman itu dijadikan satu, dibukukan, disepakati satu jenis, sisanya dibakar. Maka itu namanya Quran Utsmani. Nah, ini buatan bid'ah. Ilmu nahwu sorof, tulisan Arab enten titik-titik enten harokate. Niku zaman Rasul mboten enten Bapak Ibu. Sakniki kan jenengan nek alif ba tak sajin. Batasa niku bak nek baksone ning ngisor bak gitu. Tak nek baksone loro ning dhuwur niku tak gitu. Sak niku nek baksone telu ning dhuwur. Zaman Nabi niku mboten enten titik-titik. Jadi bak tak sak niku semuanya sama, cuman mangkok. Cara bedakannya gimana? Ya kembali ke kepandaiannya Anda masing-masing. Makanya dulu sing iso baca tulis niku hebat sekali. Nah, apakah itu termasuk bid'ah? Mboten. Titik harokat, bahkan harokat a i u itu zaman Rasul mboten enten. Ya enten suarane, ning mboten enten tulisane. Itu ada di zaman masa Khalifah Ali. Ketika orang Arab itu mulai kesini kok mulai lemah bahasanya, sehingga moco ai une kualik akhirnya diciptakan harokat. Nah ini juga bukan bid'ah, karena ini ilmu baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan semua perkembangan teknologi niku mboten bid'ah. Semua teknologi, ilmu medis, ilmu apapun itu dalam Islam boleh-boleh saja. Kemudian yang keempat, bid'ah niku enten dua Bapak Ibu. Sing jenenge bid'ah dolalah, kalih bid'ah mahmudah. Bid'ah sing tercela, kalih bid'ah sing terpuji. Apa bid'ah yang tercela? Bid'ah yang tercela itu adalah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan seandainya itu masuk ke ranah keyakinan, itu bisa sesat dan bisa kufur. Contohnya jenengan meyakini enten nabi setelah Nabi Muhammad. Dhisik enten wong Indonesia itu ngaku nabi. Lia Eden apa Eden? Ya, itu sudah meninggal. Terus enten Ahmad Musodik atau sinten. Kemudian Mirza Gulam Ahmad. Itu mereka semua mengaku sebagai nabi. Padahal jelas-jelas nabi niku sing terakhir dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku nek jenengan sampai terpapar keyakinan itu, jenengan niku terkena bid'ah dolalah. Jenengan meyakini enten pohon sing bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Pohon dikeramatkan, ditutup karo kain, kemudian dikasih sesaji, atau jenengan meletakkan telur di tengah jalan di perempatan. Mending paring kula tak ceplok ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu kayak jenengan nemu ndok ning mawon niku dalan niku digawa balik oleh eman-eman niku. Apa hukumnya makan makanan yang disajenkan Bapak Ibu? Nek jenengan wani ora apa-apa Bapak Ibu.
Engko nek ora wani, nek imane setengah-setengah malah kesurupan. Jadi ngeten nggih, nek fatwa Muhammadiyah niku mboten angsal gitu, semuanya. Tapi kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama kontemporer, maka selama bentuknya bukan sembelihan, jenengan boleh makan. Misalnya buah, telur. Nek sembelihan itu kados ayam, nek sate ya aja dipangan Bapak Ibu, ini kan sembelihan. Nek misalnya buah kates, maupun apel, nanas, makan aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Daripada mubazir telurnya. Tapi kalau sembelihan jangan. Dan jangan sampai jenengan mangane setengah-setengah. Mangan yang wedi, ya wes nanti jine mempermainkan Anda gitu. Jenengan kok keweden, kesurupan gitu. Itu bukan karena makan sajennya, itu karena imannya lemah saja gitu. Nah, ya terus mau golek sajen yang ndi dijupuki terus jenengan pangani ya ampun ngoten ya Bapak itu. Kula mboten ngajari golek sajen ngoten. Tapi aja maksudnya eman-eman gitu ya. Niki nggih pernah terjadi di zaman sahabat niku pernah terjadi Bapak Ibu. Nah, Rasulullah niku ketika perang Hunain menang, nah, orang-orang itu kan pada masuk Islam banyak, walah berbondong-bondong baru masuk Islam. Nah, terus melewati pasukannya wong-wong kafir, wong-wong musyrik. Tiang-tiang musyrik niku punya pohon sing digantungke di pohon itu napa nggih? Senjata-senjata mereka. Mereka meyakini pohon ini keramat dan bisa memberikan tuah gitu. Nek teng Korea niku enten pohon sing dikai gembok-gembok love-love gitu jarine nek nyantungke namane deknen be tiange sinten niku dadi pacare tenanan apa bojone tenanan. Nah, ini mungkin nek sekarang ngaten nek zaman dulu niku napa niku pohon ini digantungi oleh senjata-senjata dan mereka mendapatkan kekuatan. Nah, orang-orang musyrik itu biasanya mereka gantungkan senjata terus mereka semedi di situ. Iktikaf gitu ya, berdiam diri di situ kemudian mengharap keberkahan gitu. Pohon itu disebut Datu Anwat. Nah, maka enten beberapa wong Islam sing baru masuk Islam urung pati mudeng nembung kalih Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong buatkan kami Datu Anwat seperti mereka. Maksudnya Rasulullah kon nentuke pohon tertentu sing nanti kita bisa gantungkan senjata kemudian kita ambil tuahnya. Kemudian mendengar itu Rasulullah langsung bertakbir Allahu Akbar. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Di dalam surat Al-A'raf 138 disebutkan, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong bikinlah berhala sesembahan jimat sebagaimana mereka punya jimat. Wong Islaman nggih kata sing percaya ngoten Bapak Ibu. Duwe cincin iso marake kebal. Duwe napa pengasihan gitu ya apa semar mendem mau jaran goyang nah itu pelet gitu. Nah itu terkadang masih dipercaya. Padahal ketika mendengar itu Nabi Musa mengatakan qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bertindak jahiliyah, kebodohan. Kemudian enten bid'ah yang terpuji, mahmudah. Contohnya apa? Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa saja yang baru dan bertentangan dengan Al-Quran Sunnah maka itu sesat. Tapi kalau tidak bertentangan dan itu baik maka boleh. Contohnya apa? Sistem manajemen, teknologi. Contohnya sistem manajemen itu kan niku nek manajemen modern kan enten sing jenenge contohnya nggih ana teori POAC gitu, planning, organizing, activating, terus controlling ya. Itu sebenarnya dalam Islam semuanya ada Bapak Ibu. Ya karena saya juga ngajar manajemen dakwah ya. Itu semua
Sebenarnya dalam Islam ada teori-teori modern itu enten Al-Quran dan Sunnah, cuman kita saja kadang nggak ngeh gitu, sehingga ketika dirumuskan oleh orang Barat kita malah taunya itu teori Barat, padahal aslinya itu di dalam Islam ada. Kemudian teknologi, bagaimana jenengan menggunakan AI untuk dakwah, gitu, AI untuk bikin sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu tidak masalah. Gitu. Jenengan misal, yang penting ojo kasus Indonesia, napa niku plagiat, napa ini loh, yang lagi viral nih Bapak Ibu. Ngomong Indonesia tentang Jerman peneliti-peneliti yang bikin penelitian tapi ngawur karena menggunakan apa GPT namanya. Jadi sing ning akademisi mudeng ya. Nah, itu memalukan dunia pendidikan Indonesia. Kemudian selanjutnya enten sebuah kaidah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka itu tertolak. Misalkan enten wong sing tadi sholat ba'da subuh rong rakaat terus, atau poso ning poso mutih gitu. Atas poso mutih mboten Bapak Ibu. Poso mutih iki poso mangan sing putih-putih. Niku nek rak sego putih, tahu putih, tempe ya kudu sing putih gitu ya. Pokoke kudu putih kabeh, banyune putih. Sebenarnya nek mau ditinjau dari syar'i, sebenarnya puasa putih niku ayamul bid Bapak Ibu. Nek memang mau otak-atik gatel. Ayamul bid niku artinya puasa di hari-hari putih. Kenapa dikatakan hari putih? Karena tanggal 13, 14, 15 bulan itu terang benderang. Nah, poso mutih sing tenanan niku poso ayamul bid. Ora mangan kabeh sing putih-putih gitu. Nah, misal enten wong kok ngamal ngene iki poso mutih gitu. Terus, kowe iki kok gawe cara anyar gitu, syariat anyar. Lho aku ora gawe kok iki sono ket dhisik gitu. Nah, ketika dia mengatakan, loh saya itu bukan buat hal baru, ini sudah ada sejak zaman mbah-mbah saya. Ketika dia mengatakan itu, walaupun dia memang bukan yang membuat, tapi ketika itu sesuatu yang baru dalam syariat, itu juga termasuk bid'ah. Poso putih, poso pati geni, poso apa meneh itu. Pati geni niku poso sing ora oleh nguruke lampu. Biasanya ini wong-wong sing golek kesaktian. Kok kula ngertos ya, krungu-krungu tok wae. Bukan berarti saya terus nglakoni ya Bapak Ibu. Jadi emang aneh-aneh Bapak Ibu. Saya tuh dulu pernah baca buku nopo majalah misteri apa primbon apa isinya itu aneh-aneh nih, ono ajian ini ajian kuwi gitu. Tapi dhisik ya kula percaya, maksudnya ya cek cilik kok gitu nih, cek cilik gitu. Nah, sekarang sudah mudeng nek itu nggak boleh bid'ah. Bahkan saya dulu diceritani Mbah Kulon itu isong nganu Bapak Ibu saged napa nolak barat, atas barat mboten. Barat niku angin puting beliung. Saya itu mau diwarisi ilmunya, jika ajian sak lembar no, terus kon gedok lemah ping telu gitu. Harus namun itu napak lemah ping telu ora oleh ambekan gitu. Untungnya saya ngapal ning rapal-apal. Jadinya ya alhamdulillah diselamatkan oleh Allah dari kebid'ahan. Kemudian selanjutnya di dalam sebuah ayat disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah itu jelas-jelas di surat Al-Maidah ayat 3 mengatakan hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya nopo? Tidak usah kita itu menjalankan ibadah-ibadah sing boten jelas, sing boten enten tuntunane saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup Bapak Ibu, sampun azan dereng ini. Sampun Pak. Saya tinggal di rumiyin. 18:42 masih 3 menit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau langsung artikan saja, suatu ketika niku pernah melewati kuburan.
ya, dengan para sahabat. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi nek jenengan lewat kuburan kuwi napa sing diwaca niku salam nggih, karena di mereka itu bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan wajibtu, saya sangat rindu bertemu dengan ikhwani atau saudara-saudaraku. Maka para sahabat yang saat itu di sekeliling Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara Anda? Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Saudaraku itu orang-orang yang hidup setelah kita nanti. Jadi Rasulullah itu merindukan kita semua, Bapak Ibu. Karena kita itu orang yang hidup setelah masanya Rasul. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana besok dengan banyaknya manusia, Anda itu membedakan umatnya Anda sama umatnya yang bukan umat Anda. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, coba bayangkan, kalau kamu punya ribuan kuda, semuanya warnanya hitam legam, kemudian di antara kuda-kuda yang hitam itu ada kuda yang kepalanya itu corak putih, kakinya corak putih, tangannya corak putih. Kan enten Bapak Ibu jaran ireng sing napa niku enten corak putihnya di bagian kaki dan kepala. Niku kan kuda-kuda pilihan ngoten niku. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah kamu akan dengan mudah membedakan antara yang hitam legam dengan yang ada coraknya tadi? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Nggih. Tentu wahai Rasulullah, itu akan mudah sekali. Maka Rasulullah mengatakan, itulah caraku besok membedakan. Karena umatku itu besok wajahnya, tangannya, kakinya semua bercahaya karena sisa-sisa bekas wudhu. Nah, maka jenengan itu bahagialah Bapak Ibu nek senantiasa menjaga wudhu. Karena besok bagian yang jenengan basuh niku akan bercahaya. Ning yo terus kabeh dipiyoke ning ngawake banyune gitu kan. Bikin bercahaya semua gitu. Sesuai syariat saja. Nah, karena ada sahabat Abu Hurairah niku memahami hadis ini Bapak Ibu. Beliau nek wudu niku ngantek kelek. Jadi tangannya niku diresiki ngantek kelek. Harapannya napa? Mengke cahayane tekan kelek. Neng oleh jumhur ulama dikatakan nggak perlu. Yang niku pendapat pribadi. Sing paling apik sing sesuai dicontohke Rasul aja. Nah, kembali ke tadi. Kemudian Rasulullah setelah itu beliau mengatakan ana faratukum alal haud. Sesungguhnya nanti saya itu akan menjadi farat kalian. Farat niku nganu Bapak Ibu, tiang ingkang disii panggenan terus nyepake segalanya. Misalnya ngeten. Kemarin kita kerja bakti gitu nih. Kerja bakti gawe napa niku tempat panggonan go sapi misalkan. Enten tiang kok sing dateng awal gawe ke ombe, nyiapke maem, dan itu jenenge farot gitu. Farot hukum artinya wong sing wis nyepake segalanya untuk menyambut kedatangan orang-orang. Dan Rasul itu mengatakan saya itu farot kalian. Saya sudah menyiapkan segala hidangan. Tapi nek telagane Rasulullah itu hidangan nggih toyone Rasulullah itu haud telaga Kausar. Orang yang meminumnya sekali tidak akan pernah haus selamanya. Putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Kemudian ketika Rasulullah menunggu umatnya berdatangan setelah melewati padang mahsyar, kemudian setelah dihisab, semuanya capek semua Bapak Ibu karena lama sekali. Nah, ketika Rasulullah itu sudah menyiapkan segalanya di telaganya menyambut kita semua, tiba-tiba ketika umatnya menuju telaga, enten beberapa umat sing dilarang oleh malaikat. Ditahan sama malaikat, kalian nggak boleh masuk ke sini. Maka melihat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai para malaikat,
Kenapa kok umatku mbok larang gitu? Kenapa dia kok nggak boleh ikut menikmati telagaku? Kemudian para malaikat mengatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah dia lakukan setelah peninggalanmu. Maksudnya ini orang-orang yang berbuat bid'ah setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya ketika mendengar itu semua bahwa ternyata ini orang-orang yang berperilaku bid'ah, akhirnya Rasulullah mengatakan suhkon suhkon. Ya wis, kalau itu tolong hindarkan mereka semua. Napa niku? Suhkon itu diusir. Wis, silahkan pergi kalian semua karena sudah membuat sesuatu yang baru. Nah, ini Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar mengatakan setiap orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari telaganya Rasul. Seperti orang-orang Khawarij, Rafidhah, Syiah, dan pelaku bid'ah yang lainnya. Begitu juga orang-orang yang berbuat dolim dan melakukan dosa-dosa besar. Jadi intinya Bapak Ibu, kita semua ngamal niku sithik rapopo, sing penting sesuai tuntunan daripada banyak tapi ternyata tidak sesuai tuntunan. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, orang yang pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat niku lebih susah untuk dinasehati pelaku bid'ah. Kenapa? Karena nek pelaku maksiat ketika dia mencuri, ketika dia itu korupsi, ketika dia berzina, mereka tahu yang dikerjakan itu maksiat dosa. Nek pelaku bid'ah, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama tapi meyakini itu sebagai ibadah. Makanya syaitan itu lebih senang sama ahlu bid'ah daripada ahlu maksiat. Karena kalau orang maksiat, sebesar apapun maksiatnya, dia sadar itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mungkin ini saja dari saya. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang bersifat baru dan yang dilarang oleh agama. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim wa lakum. Benar datangnya dari Allah. Enten pentune datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.